Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matriks 2x2. Jadi determinan ini adalah suatu nilai yang berbentuk skalar, artinya nanti hasilnya itu berupa sebuah konstanta seperti itu, yang diperlukan untuk menentukan sebuah inverse matriks. Jadi syarat untuk mendapatkan inverse matriks itu kita harus bisa dahulu belajar mengenai determinan matriks. Nah, misalkan sebuah matriks A, B, C, D seperti ini. Determinannya dilambangkan dengan det ya. Misalkan ini matriks A. Berarti determinan A seperti itu. Sama dengan rumusnya adalah A kali D. AD dikurang B kali C. AD dikurang BC. Atau lambang determinan itu biasanya tanda kurungnya itu menjadi lurus seperti ini. Set. A, B, C, D. Kalau sudah lurus seperti ini berarti dia itu sudah minta dicarikan determinan. Seperti itu. Contoh. Contoh sih mudah ya, tapi nanti di soal yang sudah inverse ada rumit. Diketahui sebuah matriks A 1, 2, 3, 4. Nah, tentukan determinannya. Determinan dari matriks A. Oke, berarti jawabannya apa nih? Det A, determinan A sama dengan rumusnya AD, berarti A kali D, berarti 1 kali 4. 1 kali 4 dikurang BC, BC berarti 2 kali 3. 2 kali 3. Ini 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Nah, seperti ini. Determinan 2 kali 2. Nah, di dalam determinan ini biasanya akan ada istilah ya, yaitu matriks singular. Matriks singular ini biasanya sering muncul. Jadi matriks singularnya adalah matriks yang tidak memiliki inverse, tidak punya inverse, atau tidak punya determinan, atau determinannya 0. Determinannya 0. Nah, jadi nanti kalau ada soal-soal diketahui matriks A adalah sekian dan itu adalah matriks singular. Oh, berarti nanti determinannya 0 seperti itu. Oh, berarti nanti inverse-nya tidak ada. Jadi seperti itu. Ini termasuk mudah, maka kita bisa langsung pindah ke matriks yang inverse seperti itu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Inverse matriks. Inverse itu artinya adalah kebalikan atau lawan. Biasanya ini sering muncul, tapi kita tidak kita tidak sadar kalau itu ada sebuah inverse. Jadi inverse dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Nah, seperti itu. Inverse dari perkalian adalah pembagian. Jadi inverse itu kebalikannya. Jadi inverse matriks ini sebenarnya adalah kebalikan dari perkalian. Tapi kan di matriks itu tidak mengenal pembagian ya. Kebalikan dari perkalian itu kan pembagian. Tetapi di matriks itu tidak ada pembagian. Maka kita perlu membuat inverse-nya. Jadi inverse itu adalah kebalikan atau lawannya. Jadi misalkan nih ada dua suku seperti misalkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, gimana jika kita ingin mencari 4? Berarti kan kita harus memindahkan 2 ini ya. Berarti kan 8 dibagi 2 seperti ini. Sama seperti itu juga untuk inverse. Nah, kalau inverse itu dilambangkan misalkan matriks A, nanti ada pangkat negatif 1. Nah, jadi ini adalah inverse dari matriks A. Jadi jika misalkan ada dua matriks nih, matriks A dikali matriks B, hasilnya adalah matriks C. Jika kita ingin mencari matriks B, maka itu kan sebenarnya adalah C per A harusnya kan ya.
Tetapi ingat di matriks itu tidak ada pembagian, maka kita perlu menginverskan matriks A. Kita pindahkan ruas. Maka B sama dengan A inverse C. Nah, ini ada bentuk matriksnya yang sudah diinverskan. Itu ya. Jadi konsepnya ini dulu. Inverse matriks itu berarti sama aja kita memindah ruaskan matriks. Tetapi di dalam matriks itu, terutama di inverse-nya, ada sifat. Misalkan matriksnya A dikali B sama dengan C. Jika kita ingin mencari B, ini semua matriks ya. Ini adalah matriks A, matriks B, matriks C. Jika kita ingin mencari matriks B, maka kita perlu memindahkan A. Tapi kita perhatikan dulu posisinya. A ini berada di sebelah kiri B. Ya kan, sebelah kirinya. Maka ketika pindah ruas, A ini harus di sebelah kiri C juga. A inverse C. Gitu ya. A ini berada di sebelah kiri B, maka ketika dia pindah ruas ke kanan, A inverse-nya berada di sebelah kiri C. Ini penting. Kalau dia terbalik, misalkan kalian nanti ngaliinnya adalah C dikali A inverse, itu sudah hasilnya beda. Di dalam perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Atau kebalikannya nih, misalkan lagi A kali B sama dengan C. Kita akan mencari yang A, yang sebelah kiri. Maka kita perlu memindahkan ruas yang B. Perhatikan, B ini berada di sebelah kanan dari A. Maka ketika pindah ruas, dia akan berada di sebelah kanan dari C. Nah, perhatikan posisinya. B ini di sebelah kanan dari C. Kenapa? Karena B ini berada di sebelah kanan dari A. Itu ya, ini penting sekali karena disinilah nanti kunci untuk memindah ruaskan inverse matriks. Salah memindahkan posisinya berarti nanti ya salah berarti kita pengerjaan soalnya. Oke. Untuk inverse matriks rumusnya ada berkaitan dengan determinan, tapi agak beda sedikit ya. Misalnya diketahui matriks A. Diketahui matriks A itu adalah A, B, C, D seperti tadi. Maka inverse-nya, inverse dari matriks A itu yang dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 adalah seperti ini rumusnya. 1 per determinannya. Determinan A. Ini tadi kita sudah mencari determinan kan ya. Nah, 1 per determinan A dikali adjoin. Posisinya beda. Ini D di atas, A-nya di bawah, B dikasih negatif, C dikasih negatif. Ingat, berubah posisi. Dan yang matriks ini, nah, itu adalah matriks adjoin. Adjoin dari matriks A, adjoin. Jadi posisinya berubah. Ini adalah adjoinnya. Oke, berarti kalau kita masukkan determinannya, tadi rumusnya apa determinan? 1 per determinan A tadi adalah AD dikurang BC. Maka AD BC dikali dengan D dikali min B dikali min C dikali A. Nah, inilah adalah rumus dari inverse matrix. Ini dia rumusnya. Perlu kita ingat kenapa? Karena agak sedikit rumit nanti di sini. Kita coba langsung ke soal ya. Mas ini di contoh yang mudah dulu lah saya ambil. Tentukan inverse dari matriks A yaitu sama seperti tadi 1, 2, 3, 4. Berarti inverse dari matriks A ini apa? Tadi kan rumusnya adalah 1 per determinannya. Berarti kan 1 per determinannya adalah AD dikurang BC ini. AD berarti kan 1 kali 4. Tadi kita sudah cari ya, 4 dikurang 3 kali 2, 6. Nah, ini dikali dengan matriks tapi sudah berubah adjoin, angkanya dibalik. 4, 1, minus 2, minus 3. Adjoin ini rumusnya dari yang ini tadi. Maka ini adalah 1 per negatif 2
negatif teratas boleh, dikali 4, dikali negatif 2, dikali negatif 3, dikali 1. Nah, masing-masing dari matriks ini elemennya kalikan dengan setengah negatif. Maka negatif 4/2 ini minus 2 dikali minus 2, yang ini minus 3 dikali dengan setengah tadi, ini juga dikali, maka 1/-2. Nah, masing-masing kita kalikan. Hasilnya berapa? Min 4 kali 2 berarti min 2. Ini berarti 1. Ini tetap positifnya kita munculkan, negatifnya hilang, maka ini jadi min 1/2. Nah, inilah adalah inverse matrix dari matriks A. Ini tadi 1, 2, 3, 4. Berarti kebalikannya adalah 1, minus 2, 3/2, dan negatif 1/2. Ini adalah inverse-nya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ini kita hapus. Nah, set. Saya coba langsung mengerjakan soal ya. Soalnya ada di buku, saya ambil. Jika A itu adalah 1, 2, 3, 4, ini nomor 26 halaman 49. Jika matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan matriks B itu adalah negatif 6, negatif 5, 5, dan 4. Berapakah inverse dari AB? Nah, ini kan sudah kompleks ya. Ingat di sini adalah AB, berarti A dikali dengan B. Kalikan dulu matriksnya, baru kita inversekan. Seperti itu. Maka A kali B. Perkalian matriks masih ingat atau tidak? Kalau tidak ingat, ya silahkan lihat di video saya sebelumnya ya. Baris kali kolom. Ingat, baris dikali kolom. Berarti kan 1 dikali min 6. Oke, saya tulis ya. 1 dikali negatif 6. 2, ini baris kali dengan kolom. 1 dengan min 6. Nah, 1 dengan 6. 2 dengan 5. Gitu mengalikannya. 2 dengan 5 kan 10 ya. 10-nya positif. Maka dia ditambah 10. 10 atau terus dulu lah biar mudah. Nah, gini 2 kali 5. Kemudian yang kedua, setelah habis kolom pertama, kalikan dengan kolom kedua. 1 kali 5, 2 kali 4. Seperti itu. Oke. 1 kali min 5, maka 1 dikali min 5 ditambah 2 dikali dengan 4. Habis baris pertama, sekarang baris kedua, berarti 3 kalikan dengan min 6 ditambah 4 kali 5. 3 kali min 6 ditambah kemudian 4 kali 5. Kemudian terakhir berapa? Ayo. Oke, 3 dikali min 5 ditambah 4 dikali 4. Tutup. Seperti ini. Maka ini adalah 1 kali min 6 adalah min 6. Ditambah 2 kali 5, 10. Yang ini negatif 18. Ditambah 20. Yang ini negatif 5. Ditambah 8. Yang ini negatif 15. Ditambah 16. Oke, hasilnya berapa? 4 positif. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Oke. Nah, berarti AB ini adalah 4, 3, 2, 1. Nah, kita mencari inverse dari AB. Berarti AB diinversekan. Maka rumusnya tadi apa? 1 per determinan dikali adjoinnya. Adjoin tinggal kita balik 4 dengan 1 jadi 1, 4. Yang ini tetap tapi kasih negatif. Nah, seperti ini.
1 per determinan 4 kali 1 ya, rumusnya kan AD berarti 4 kali 1 4 dikurang 2 kali 3 6. 1 minus 3 minus 2 4. Berarti berapa ini? Ini negatif 1 per 2 dikali dengan 1 minus 3 minus 2 4. Mirip-mirip dengan tadi ya. 1 kali min setengah berarti ini negatif 1 per 2. 3 negatif dikali setengah negatif berarti kan positif kita buatnya. Min 2 dikali min setengah berarti 1 negatif min 4 dikali berarti minus 2. Nah inilah adalah hasilnya seperti itu. Oke, cukup dulu sampai sini materinya. Berikutnya nanti ada determinan dan inverse dari 3 kali 3. Setelah itu kita akan belajar mengerjakan soal-soal, karena di determinan dan inverse ini lebih banyak pengerjaan soalnya yang penting, karena rumusnya itu sedikit tapi pengerjaan soalnya yang banyak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.